Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back di video update untuk Bitcoin. So this one is gonna be a very quick update aja karena kita masuk ke weekend. Biasanya kalau di weekend itu market cenderung nggak volatile, cenderung sideways aja. Dan ya, kita tetap akan lihat, kita tetap akan berikan follow up ke teman-teman supaya teman-teman di sini bisa tetap ngikutin progresnya day by day basis ya. Dan tentunya teman-teman di sini saya pengen remind sedikit buat teman-teman yang pengen gabung di Saili Advance Group atau SAG. Make sure kalian cek di kolom description karena sebentar lagi kita akan close pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut gabung, make sure kalian register before tanggal 1 Maret. Alright, so let's dive into the content. Let's start with the daily time frame. Dan tadi kita udah sempat bahas tentang weekly dan monthly, tapi ini masuknya ke kategori yang halu ya teman-teman. Tapi at least some part of it itu saya serius ya teman-teman, terutama untuk doji candle yang terjadi pada monthly ya, time frame monthly ini kan menurut saya something yang menarik juga yang kita perlu perhatikan juga. Kebayang nggak sih kalau misalkan di daily itu terbentuk yang namanya doji ya, kayak monthly yang terbentuk namanya doji. Nah, ini something yang menurut saya cukup menarik ya. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk daily ini saya pengen remind sedikit, ini kemarin kita udah sempat discuss ya tentang trendline yang sebetulnya di respect banget sama si Bitcoin so far. Ini udah 3 kali respect ya, sampai yang terakhir pun dia juga sama mendapat respon dari level tersebut. Jadi I think teman-teman itu juga boleh diperhatikan ya. Istilah trendline itu kita bisa katakan sebagai trendline keramat yang bisa kita perhatikan untuk daily secara overall. Jadi kalau misalnya kita break dari trendline itu, harusnya selling pressure yang diberikan oleh Bitcoin itu bisa lebih signifikan lagi teman-teman, karena otomatis kita bermain di bawah $30.000. Dan kalau misalnya di bawah $30.000 kita lepas dari support yang paling pentingnya, itu sebetulnya bakal jadi kondisi yang cukup mengerikan untuk Bitcoin. Dan sebenarnya mungkin nggak banyak orang yang berharap ya harganya bermain di bawah $30.000, karena harapan kita 30.000 aja tuh dia udah mulai kepantul ya. Di sini kayak kita lihat support ya, kalau dia break dari support kalian bisa lihat ya, sebenarnya almost nggak ada support lagi sampai di kisaran level $23.900 baru ada resistance atau support dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu situasi saat ini, saya masih dengan outlook yang terakhir saya share ke teman-teman juga, dimana kita ngelihat secara overall itu ada potensi kita membentuk yang namanya ABC corrective pattern untuk finishing wave 4 sebelum akhirnya dia confirm menuju ke wave 5. Dan seperti yang kita bahas di video terakhir, secara timeline ini menurut saya cukup cocok karena kenaikan suku bunga Amerika Serikat itu berada di kisaran 16 sampai 17 Maret atau lebih tepatnya 16 Maret to be precise ya, karena di 16 Maret itu waktu US sih, jadi mungkin di waktu kitanya sedikit di kisaran tanggal 17 untuk segi candle-nya ya teman-teman. Dan ini dia situasinya, kalau misalkan demikian 16 Maret itu dia benar-benar terdecline teman-teman, dan let's say kita cuma sampai ke $46.000 habis itu ke reject crash lagi, berarti ya kita bisa respect sama yang namanya si Elliott Wave Theory ini, karena overall berdasarkan Elliott Wave count-nya ini cukup cocok ya, wave 1, wave 2, and then wave 3, wave 4 ya, slightly little bit retracement, habis itu dia drop lagi menuju ke wave 5. Habis itu kalau misalkan Elliott Wave Theory sendiri ya, ini kita coba keluarkan Elliott Wave Theory, kalian bisa lihat di gambar yang di sini teman-teman. Pada dasarnya ada motive wave, ada corrective wave ya. Kalau misalnya kita menilai bahwa kondisi saat ini itu kita sudah memasuki yang namanya corrective wave-nya, karena seperti yang kalian lihat ya, ini motive wave, keseluruhan ini adalah motive wave teman-teman ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then A, B, C corrective pattern ya. Tentunya di sini kalau misalnya kita melihat Fibonacci bukan Fibonacci, Elliott Wave 4 atau Wave 4 itu sebenarnya kita masuk ke fase corrective pattern. Dan seperti yang saya sampaikan di video terakhir teman-teman, mungkin saya bisa tunjukin sekali lagi biar teman-teman lihat ya lebih clear. Kita akan coba lihat di bagian Elliott Wave 4-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa Wave 4 itu biasanya cukup sideways ya, dan cukup terextended dengan kondisi Wave 4 ya. Maksudnya Wave 4 itu cukup lama dan sideways-nya mungkin cukup panjang. Jadi ada kemungkinan overall proses yang diperlukan untuk Bitcoin finishing wave 4 itu adalah sideways dulu ya, sebelum akhirnya dia confirm breakdown menuju ke potential wave 5 ya. Itu balik lagi adalah satu skenario yang kita perlu perhatikan. Dan untuk menjaga skenario ini tetap dalam keadaan valid, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kita di sini
perlu banget masuk ke yang namanya wave 2 ya. Jadi kita perlu ngelihat dia setidaknya korektif dulu sebelum akhirnya dia meneruskan penguatannya. Karena kita udah discuss juga teman-teman di video kemarin, ada kemungkinan kita bisa ngelihat Bitcoin itu membentuk yang namanya si inverse head and shoulders ya. So in the end, kalau misalkan inverse head and shoulders ini benar-benar play out against Bitcoin price right now, kita bisa ngelihat dia break dari neckline-nya and then boom ya, dia bakal ngejar ke potensi wave 3, lalu nanti kita akan ngelihat dia koreksi menuju ke wave 4 sebelum akhirnya dia finishing menuju wave 5. Abis itu kita ngelihat tuh pergerakannya mulai slowing down karena secara karakteristik sendiri yang namanya wave 5, perhatikan baik-baik, secara indikator akan menunjukkan yang namanya divergence teman-teman ya. Jadi kita akan ngelihat ada bearish divergence, kita bakal ngelihat ada yang namanya ya MACD atau RSI itu menunjukkan bearish divergence. Jadi ketika itu sudah mulai terjadi, nah inilah situasi yang biasanya kita bisa bilang karakteristiknya wave 5 ya. Jadi kalau wave 5 dia penguatannya tuh udah nggak signifikan banget, paling dia naik kayak pelan and then boom drop ya. Sebagai contoh, ini adalah pergerakan dari beberapa ini ya, pergerakan yang lalu ya. Sorry teman-teman, saya sedikit gagap ya. Jadi kalau misalnya kita menilai ini situasi secara overall ini sebagai wave 5 teman-teman, ini kalau misalnya untuk karakteristik kayak gini, ini biasanya dikenal dengan leading diagonal Elliott wave ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini saya ubah jadi warna biru biar teman-teman bisa lihat ya. Ini bekas yang tadi halu analisis ya teman-teman. Sorry banget ya, saya lagi halu sedikit ya. Jadi ini kayak misalkan contoh ABC corrective pattern ya, ABC corrective pattern and then boom ya, dia naik wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 and wave 5 ya. Ini secara Elliott wave theory itu ada istilah yang dinamakan dengan leading diagonal ya, dimana leadingnya itu secara wave 1 dia bakal lebih extended dibandingkan dengan yang diagonal ending ya. Kalau ending yang wave 5 nya yang lebih extended, kalau ini wave 1-nya yang lebih berproses, lebih panjang. Dan kalau kita perhatikan ini wave 1-nya lebih panjang ya. Jadi kayak gini teman-teman, set ya, habis itu dia korektif wave 3 and then dia korektif and then wave 5 ya. Dan kalau kita perhatikan secara RSI menunjukkan bahwa ketika kita sudah memasuki ini kan secara overall nih teman-teman ya, perlu dipahami bahwa overall movement ini adalah wave 5 ya. Jadi kalau misalnya kita ke time frame weekly, ini kita bisa lihat, nah ini proses semua yang terjadi di sini ya. Ini adalah wave 3, wave 4, bla bla bla, dan terakhir menuju ke wave 5. Itu sebenarnya kita sudah memasuki fase yang namanya bearish divergence ya. Jadi by the time kita nge-reach kisaran wave 5 itu secara pergerakan memang sudah menunjukkan adanya divergence, dan nggak cuman pada MACD-nya tapi juga pada si relative strength index-nya, dimana kelihatan di sini cukup jelas bahwa ada yang namanya bearish divergence by the time kita ngelihat dia sudah memasuki wave 5 ya. Jadi marketnya itu constant create higher high, tapi kalau kalian perhatikan secara MACD itu create yang namanya lower high. Begitu pula pada RSI-nya create yang namanya lower high. Ini artinya divergence dan memenuhi syarat kita untuk melihat wave 5 terjadi pada pergerakan yang terakhir ini ya. Dan ini sebenarnya udah cukup lama teman-teman ya. But ini ya teman-teman, dari sekian banyak analisis yang saya pengen sampaikan, poin pentingnya itu ada pada time frame hourly-nya, dimana kalau kita lihat teman-teman, seandainya memang tadi kita udah discuss ya, kita memasuki wave 2 nih, karena kita misalkan berbagai alasan ya. Salah satu alasan yang menurut saya paling make sense adalah kita kembali testing ke exponential moving average 21 sekaligus resistance pada pergerakan support sebelumnya. Setelah itu kita mendapatkan rejection pada area itu. Setelah kita mendapati rejection, otomatis kan kita testing nih ke wave 2. Nah, kelihatannya pada time frame hourly kita bakal kayak gini situasi kondisinya teman-teman ya. Ini kalau saya munculkan Elliott wave, Fibonacci retracement based on swing low to swing high di sini ya. Ini kayaknya saya adjust sedikit karena terakhir kemarin di sini, sekarang udah agak lebih tinggi ya. Kita lihat teman-teman, maka ada beberapa level yang mungkin dicapai oleh si wave 2-nya, dan itu bisa antara 38,2 sampai 61,8% ya. Dan ini berarti di kisaran-kisaran area ini teman-teman yang berpotensi divisit oleh si Bitcoin untuk finishing ini wave 1 and then boom koreksi, maybe ABC corrective pattern menuju ke wave 2 sebelum akhirnya dia naik menuju ke wave 3. Dan kalau kita perhatikan situasinya membentuk yang namanya inverse head and shoulders ya. Dan untuk memastikan Elliott wave count yang ini berhasil, maka kita perlu melihat dia rebound at least sebelum tanggal 10 Maret ya.
Jadi penguatan kita atau bullish movementnya kita itu menurut pandangan saya maksimal itu adalah sebelum tanggal 10 Maret ya, which is di kisaran 7 sampai 6 Maret, supaya kita bisa ngedapetin koreksi lagi dan akhirnya menjelang tanggal 16 kita masih ngedapetin dia sedikit rebound, tapi gerakannya tuh udah mulai slow ya. Istilahnya gini teman-teman. Di sini lumayan impulsif ya karena doji candle dan juga macam-macam ya. Habis itu dia korektif, boom kayak gini ya. Wave 3-nya mungkin sedikit dapat booster, habis itu wave 4 ya sedikit lebih deep, and then wave 5 kayak nggak kuat, and then boom ya koreksi gitu. Lebih kurangnya nanti di sini kita bakal beranggapan bahwa oh ini kita ketahan sama resistance sebelumnya, dan akhirnya kita ngelihat semua skenario ini menjadi satu packaging yang rapi, menjadi satu situasi yang rapi karena memang didukung oleh fundamental juga seperti yang kita ketahui, yaitu kenaikan suku bunga, dan ini pasti memberikan pengaruh terhadap market cryptocurrency terutama Bitcoin secara overall teman-teman. Dan ya satu situasi yang mendukung kita akan memasuki potential wave 2-nya kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah terbentuknya si ascending broadening wedge pattern ini ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini benar-benar respected banget ya di kisaran area ini ya. Kalian bisa lihat rejection, and then rejection ya. Di 15 minute juga sama ya. Kita ngelihat di sini terdapat yang namanya rejection, dan rejection. Tapi kalau kita perhatikan situasi saat ini bisa aja ngebentuk yang namanya si head and shoulders. Kita menunjukkan bahwa secara power atau secara momentum buyersnya itu sedikit mulai slowing down, and then kalau dia break ke bawah, that's it ya. Itulah si ascending broadening wedge pattern ya. Buat teman-teman yang nggak tahu ascending broadening wedge, penampakannya kurang lebih seperti ini karena situasi kita datang dari bawah, set kenceng, and then dia slow but sure membentuk yang namanya ascending broadening wedge kayak gini, and then kalau dia break dari si trend line-nya, berarti secara price objektif atau target dia bakal ngejar ke potential area di kisaran ini ya. Dan artinya kalau misalkan secara Fibonacci retracement sendiri, area tersebut adalah Fibo 38,2%, which is $38.000 itu bakal menjadi key support yang perlu kita perhatikan before kita make a move terhadap next movementnya si Bitcoin. Alright, nah sedikit lagi teman-teman ya, ini adalah analisis yang kemarin kita sempat share, which is saat ini sedang ongoing, kita belum tahu pasti. Tadi saya sempat analisis juga untuk time frame kecilnya, dimana kita ngelihat sedikit terbentuk yang namanya ascending channel dari setelah terbentuknya inverse V formation ya. Kalau kita lihat setelah inverse V formation, dia A, B, C, D, E, and then boom dia koreksi, tapi dia ketahan lagi di bagian bawahnya teman-teman before dia akhirnya significant move rebound lagi. Dan kalau menurut saya sih sebetulnya kenapa marketnya kayak di sini-sini aja sepanjang hari ini ya, balik lagi teman-teman, it's weekend, jadi biasanya volatility-nya itu cenderung slow banget, cenderung volumenya itu nggak terlalu banyak aktivitas, dan biasanya nanti kencang-kencangnya nih menjelang jam 4 pagi nih ya. Biasanya jam 4, jam 5 itu mulai dekat-dekat closing session New York. Kalau misalnya lagi weekday itu cenderung kencang teman-teman. But ya, overall ini adalah analisis yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, dan secara RSI sendiri menunjukkan memang kita sudah memasuki fase bearish divergence ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bearish divergence, which is soon or later kita bakal ngelihat ada namanya koreksi bisa terjadi atau decline bisa terjadi pada harga Bitcoin ya. Dan satu lagi teman-teman, perhatikan bahwa kita sekarang sedang testing di time frame 4 jam. Ini adalah pembahasan kita kemarin juga, di mana kita ngelihat nanti soon or later exponential bakal kayak gini teman-teman ya. Exponential moving average-nya bakal cross karena balik lagi mereka sifatnya adalah lagging indicator, yang artinya harganya udah naik dulu, nanti baru nih EMA-nya bergerak naik ya. Jadi kita lihat aja teman-teman mana yang lebih berpotensi terjadi overall. Kalau misalnya kita break dari ini adalah alternatif skenario ya. Kalau misalkan ternyata di luar ekspektasi kita, dia berhasil break dari si resistance ini dengan sangat signifikan, dengan sangat impulsif, dan akhirnya dia bisa close dan maintain di atas level ini, berarti kemungkinan teman-teman fase yang kita ngelihat pada time frame daily ini bisa lebih cepat ya, which is wave 2-nya tuh cuman kayak koreksi sedikit aja, habis itu dia langsung rebound lagi ya. Dan ya, I guess that's it teman-teman untuk the real one analysis yang saya bisa berikan ke teman-teman semua pada weekend ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy free time-nya ya, enjoy weekend kalian dengan family ya. At least sedikit lupakan tentang kondisi market ya. Kita perlu refreshing juga secara pikiran supaya kita bisa tetap netral dalam melakukan analisis dan tetap objektif supaya kita bisa mencapai yang namanya trading for living ya. Untuk trading for living itu at least teman-teman harus objektif dan lepas diri dari emosional ketika kalian melakukan transaksi. Dan untuk bisa melakukan itu ya kita juga harus menikmati dan enjoy waktu-waktu pada saat kita bisa bersantai supaya kita tetap dalam keadaan netral dan clear mind teman-teman. Alright, so I think that's it. Happy weekend buat semuanya.
stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk berdoa juga selalu dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan selama sepekan terakhir, terutama dari segi kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan sampai ketemu lagi di video update berikutnya. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers. Bye-bye.